Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Gilang Ramadan dengan NPM 21170511082 dan saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep program. Pemrograman adalah urutan langkah-langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer sehingga komputer dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Konsep program itu sendiri terdiri dari input, proses, dan juga output. Yang selanjutnya eksekusi program. Eksekusi program adalah serangkaian tindakan untuk mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi tersebut akan menghasilkan efek yang akan mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi ini juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di dalam CPU, serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode atau operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut dengan istilah instruksi mesin karena berisi sekumpulan kode biner. Yang selanjutnya elemen set instruksi. Yang pertama ada operation code atau sering disebut dengan opcode. Adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operand atau operasi matematika tertentu. Yang kedua, source operand reference, yaitu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand. Yang ketiga, result operand reference, yaitu suatu hasil dari operand atau operasi matematika yang dijalankan. Dan yang keempat, next instruction reference, adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan sebelumnya telah selesai. Jenis-jenis operasi atau instruksi. Yang pertama ada data transfer. Dalam melakukan transfer data, ada beberapa hal yang harus ditetapkan oleh CPU, yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Setiap lokasinya berupa memori, register, atau bagian yang paling atas dari stack. Menetapkan panjang data yang dipindahkan, dan juga menetapkan metode pengalamatan. Jenis-jenis operasi atau instruksi yang kedua yaitu arithmetic. Operasi aritmatika yang dilakukan biasanya adalah penjumlahan atau add, pengurangan atau subtract, perkalian atau multiply, dan juga pembagian atau divide. Adapun operasi aritmatika lain atau bentuk tunggal yaitu absolute, negatif atau negat, increment, dan juga decrement. Tindakan CPU dalam melakukan operasi aritmatika ini yaitu melakukan transfer data sebelum maupun sesudah melakukan operasi aritmatika tersebut. Yang kedua, melakukan fungsi dalam arithmetic logic unit atau ALU. Dan yang ketiga, memberi kode-kode kondisi dan memberi flag. Yang ketiga yaitu logical. Operasi logika yang biasanya dilakukan adalah AND, OR, NOT, dan juga XOR. Adapun operasi logika lain yaitu compare atau membandingkan, test atau menguji, shift, dan juga rotate. Tindakan CPU dalam melakukan operasi logika ini sama halnya pada operasi aritmatika. Jenis-jenis operasi instruksi yang keempat yaitu conversion atau konversi, yaitu instruksi yang digunakan untuk mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Contohnya dari bilangan desimal ke bilangan biner ataupun sebaliknya. Adapun operasi yang dilakukan konversi adalah translate dan convert. Tindakan CPU untuk melakukan operasi konversi ini sama halnya seperti pada operasi aritmatika dan juga logika. Yang kelima yaitu input atau output. Operasi input-output yang dilakukan oleh CPU adalah yang pertama input, untuk memindahkan data dari perangkat input-output tertentu ke tujuan. Yang kedua ada output, yaitu memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input-output. Yang ketiga start input-output, yaitu memindahkan instruksi ke prosesor input-output untuk mengawali operasi input-output. Dan yang keempat ada test input-output, untuk memindahkan informasi dari sistem input-output ke tujuan. Jenis-jenis operasi atau instruksi yang selanjutnya yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol adalah instruksi yang hanya dapat dilakukan oleh CPU saja ketika dalam keadaan tertentu atau ketika CPU sedang menjalankan program yang berada dalam area memori khusus. Contohnya membaca atau mengubah register kontrol. Jenis-jenis operasi atau instruksi yang ketujuh yaitu transfer of control. Transfer of control dilakukan oleh CPU untuk memperbarui program counter untuk memuat alamat memori dari beberapa instruksi yang ada di dalam memori. Operasi transfer of control yang biasa dilakukan yaitu MP atau jump, yaitu transfer data tidak bersyarat dan memuat program counter dengan alamat memori tertentu.
Yang kedua, JMP bersyarat, yaitu operasi JMP yang memiliki kondisi atau persyaratan, sehingga JMP akan dilaksanakan atau tidak tergantung dari kondisi persyaratan yang ada. Yang ketiga, JMP subroutine, yaitu operasi melompat ke alamat tertentu. Yang keempat ada read atau return, yaitu operasi untuk mengakhiri suatu eksekusi program dan mengakhiri transfer kontrol melalui backlink pada stack program yang awalnya menjalankan prosedur. Operasi ini juga mengganti isi program counter dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Kemudian ada execute, yaitu operasi yang digunakan untuk mengambil operand dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Selanjutnya skip, untuk melompat ke instruksi berikutnya dengan menambah program counter. Kemudian ada skip kondisional, yaitu operasi skip yang berdasarkan suatu kondisi. Selanjutnya ada operasi halt, yaitu operasi yang digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Selanjutnya ada wait atau hold, yaitu operasi yang digunakan untuk melanjutkan eksekusi program pada saat kondisi telah terpenuhi. Dan operasi yang terakhir yaitu no operation. Jenis-jenis operasi atau instruksi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu addressing modes. Addressing modes adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengalamati alamat memori. Ada beberapa metode pengalamatan yang umum digunakan, yaitu immediate atau segera, direct atau langsung, indirect atau tidak langsung, register, register indirect, displacement, dan juga stack. Sekian materi dan pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.